Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihim wa bi ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai at-ta'rif yang ketiga, yaitu isim isyarah. Wa amma ismul isyarati, dan adapun isim isyarah, fayu'ta, maka didatangkan bihi apa dengan isim isyarah, idza ta'ayyana, apabila menjadi tertentu apa isim isyarah, tariqan, untuk jalan atau pada jalan, liihdari maknahu, untuk menghadirkan makna isim isyarah. Yang dimaksud dengan makna isim isyarah ini adalah benda fisik yang ditunjukkan oleh isim isyarah. Karena isim isyarah ini menunjuk pada benda fisik, ya, pada benda fisik. Nah, benda fisik yang ditunjuk oleh isim isyarah itu disebut dengan maknahu, atau makna dari isim isyarah ini. Isim isyarah disebutkan, ya, disebutkan ketika kita berbicara dengan orang lain apabila isim isyarah ini menjadi satu-satunya jalan agar mukhatab atau sami, lawan bicara kita, bisa mengerti atau bisa mengetahui mengenai benda fisik tertentu. Benda tersebut tidak bisa diketahui oleh sami, oleh mukhatab, kecuali kita menunjuknya. Menunjuk, ya, dengan secara fisik, menunjuk secara fisik. Itu yang disebut dengan isim isyarah, ya. Nah, isim isyarah ini didatangkan dengan tujuan untuk itu. Kakaulikah, seperti perkataanmu, ini akan jelas dengan contoh. Kakaulikah, seperti perkataanmu, bi'ni, menjuallah kamu, ni kepadaku, hadza, akan ini. Musyiron, menunjukkan, ya, musyiron, dengan menunjukkan, ila syai'in, atau dengan menunjuk, ila syai'in, pada sesuatu, la ta'rifu, yang tidak mengetahui kamu, lahu, bagi syai', isman, akan namanya, wala wasfan, dan sifatnya. Misalnya ada benda, ya, kita tidak mengetahui nama benda ini dan juga sifatnya, sehingga kita tidak bisa memberikan pengetahuan atau menghadirkan benda ini kepada lawan bicara kita kecuali dengan cara kita menunjuknya. Ini, ya, ini loh, ya, seperti itu menjadi satu-satunya jalan, atau isim isyarah ini menunjuk secara fisik ini menjadi satu-satunya jalan agar benda ini bisa diketahui, bisa dimengerti oleh mukhatab, oleh lawan bicara kita. Karena kita tidak mengetahui nama benda ini, sifatnya, ya, sifatnya. Kalau misalnya kita mengetahui nama benda ini, maka kita bisa menyebut namanya. Atau kita mengetahui sifatnya, kita bisa menyebut sifatnya. Dengan menyebut nama atau sifat dari benda ini, maka sami atau lawan bicara kita bisa mengerti, bisa mengetahui. Namun persoalannya, benda ini kita tidak mengetahui namanya dan juga sifatnya. Sehingga, ya, sehingga untuk ihdor,
untuk menghadirkan benda ini agar diketahui oleh lawan bicara kita, tidak ada jalan lain kecuali dengan cara kita menunjuk secara fisik. Nah, menunjuk secara fisik ini bisa diwakili dengan ismul isyarah, dengan isim isyarah. Nah, isim isyarah itu dihadirkan atau disebutkan apabila ia menjadi satu-satunya jalan agar benda fisik diketahui oleh lawan bicara kita. Amma idza lam yata'ayyan, apabila tidak menjadi tertentu apa isim isyarah, torikon akan jalan, lidzalika untuk ihdari maknahu, untuk ihdari maknahu, apabila isim isyarah itu disebutkan, namun dia bukan menjadi satu-satunya jalan agar benda tersebut diketahui oleh lawan bicara kita, maka berarti menyebutkan isim isyarah itu berarti ada tujuan lain. Fayakunu, maka ada apa ismul isyarah li agradin, ialah untuk tujuan-tujuan ukhra yang lain. Apabila isim isyarah itu kita sebutkan, namun pada dasarnya isim isyarah itu bukan menjadi satu-satunya jalan agar sebuah benda diketahui oleh lawan bicara kita, maka penyebutan isim isyarah itu memiliki tujuan yang lain, ya, menjadi tujuan yang lain. Satu, ya, tujuannya diantaranya satu, kaidharil istighrabi, seperti untuk menampakkan rasa aneh atau perasaan janggal. Nah, contohnya, kam akilin, betapa banyak orang yang pintar sekali atau yang berakal sekali. Akilin ini adalah orang pintar, ya, pintar sekali. Ayat yang payah, madzahibuhu, apa sumber penghidupannya akil. Betapa banyak orang pintar itu yang ekonominya itu payah, lemah, miskin. Jahilin, dan orang bodoh, ya, orang yang sangat bodoh. Jahilin ini maksudnya adalah orang yang sangat bodoh. Talqahu, menemukan kamu terhadap jahil, marzukon, banyak diberi rezeki, ya. Marzukon ini diberi rezeki, artinya berkecukupan, berkelimpahan. Dan betapa banyak orang yang sangat bodoh namun kehidupannya berkecukupan, berkelimpahan, artinya kaya. Sementara ada orang yang pintar, miskin. Ada orang yang sangat bodoh, tapi dia kaya. Hadzalladzi tarakal auham hairatan. Hadza, adapun ini, yaitu keadaan orang yang pintar yang miskin dan orang bodoh yang kaya. Alladzi, ialah yang taroka, yang menjadikan. Apa alladzi? Taroka ini memiliki arti soyarah. Taroka yang menjadikan. Apa alladzi? Al-auhamah, pada dugaan-dugaan. Hairatan, bingung, ya. Menjadikan hayalan atau pikiran kita bingung. Wasoyyarah, dan menjadikan. Apa alladzi? Al-aliman an-nihriro, kepada orang yang alim, yang pintar. An-nihriro, yang pakar atau ahli. Nihri ini adalah pakar atau ahli. Zindik. Zindik ini ya semacam ateis lah, ya, tidak percaya Tuhan. Menjadikan orang yang pintar itu ateis, tidak percaya Tuhan. Nah, di sini menyebutkan hadza ini bukan untuk menunjuk pada makna fisik atau untuk menunjuk pada benda fisik, bukan. Tapi hadza ini disebutkan untuk menunjuk pada keadaan, ya, yang mana keadaan ini istighrab, aneh, janggal, ya. Seharusnya kan
Yang berkecukupan itu, yang kaya itu adalah orang pintar, dan yang miskin itu adalah orang bodoh. Tapi kenyataannya tidak demikian. Ya. Justru orang yang pintar itu banyak yang miskin dan orang yang bodoh banyak yang kaya. Nah, ini membuat bingung ya. Membuat bingung, keadaan ini adalah keadaan yang janggal, yang aneh. Nah, untuk menunjukkan keadaan istighrab, keadaan janggal, keadaan aneh ini, maka didatangkanlah isim isyarah. Jadi isim isyarah ini tujuannya di sini ya untuk izharin istighrab, untuk menampakkan perasaan aneh ya, perasaan janggal. Selain itu, ya tujuan yang lain yaitu wa kamalil inayati bihi, dan sempurnanya perhatian bihi dengan maknahu, yaitu makna isim isyarah. Makna isim isyarah ini adalah benda yang ditunjuk oleh isim isyarah. Nahu contohnya, hadzalladzi, adapun ini, alladzi ialah yang, ta'riful batha'u yang mengetahui, al batha'u apa tanah batha. Tanah batha ini adalah ya tanah lapang yang ada di Mekah ya. Tanah lapang yang ada di Mekah itu namanya al batha. Ada tanah lapang di kota Mekah itu yang dinamakan dengan al batha. Ta'rifuh yang mengetahui al batha'u apa al batha, wat atahu akan jejaknya alladzi ya, akan jejaknya alladzi atau hadza ya, wat atahu terhadap jejaknya hadza, wal baitu dan baitullah Ka'bah, ya'rifuhu mengetahui apa al bait, hu terhadap alladzi atau hadza, wal hillu dan juga tanah halal, wal haramu dan tanah haram. Di sini mahallu syahidnya adalah lafadz hadza. Nah, lafadz hadza ini disebutkan untuk menunjukkan kamalul inayah, ya, perhatian, yaitu menunjukkan bahwasanya memang orang yang ditunjuk oleh hadza ini memang betul-betul orang orang istimewa lah, ya. Orang istimewa. Kamalul inayah ini adalah untuk menunjukkan ya, untuk menunjukkan pada orang yang istimewa, sehingga perlu perhatian yang penuh. Hadalladzi, ini misalnya ya contohnya, ini loh putra presiden misalnya ya. Ini loh anaknya menteri ini. Ah itu. Ini isim isyarah yang seperti ini ya, isim isyarah yang seperti ini disebutkan untuk menunjukkan kamalul inayah, yaitu ya bahwasanya untuk menunjukkan keistimewaan yang ditunjuk oleh isim isyarah tersebut. Nah, ini tujuan yang kedua yaitu kamalul ainayatu bihi. Yang ketiga juga wabayani halihi, dan menjelaskan keadaan maknahu yaitu makna isim isyarah, fil kurbih di dalam dekat, wal bu'di dan jauh, itu untuk menunjuk atau untuk menjelaskan keadaan benda fisik yang ditunjukkan ya, yang ditunjukkan oleh isim isyarah itu mengenai jaraknya, apakah dekat atau jauh ya, untuk menunjukkan itu. Nahu contohnya hadza Yusuf, ini yang dekat ya, ini adalah Yusuf. Nah hadza ini didatangkan disebutkan untuk menunjukkan kurbu ya, kurbu Yusuf ya, dekatnya Yusuf. Wadza dan adapun itu akhuhu adalah saudara Yusuf. Itu adalah saudara Yusuf itu untuk menunjukkan keadaan ya, keadaan yang jauh. Wadzalika ulamuhu dan adapun itu adalah anaknya Yusuf misalnya ya. Anaknya Yusuf. Nah, ini wadzalika ini disebutkan yaitu untuk menunjukkan keadaan yang jauh. Nah, itu ini misalnya ini adalah Yusuf. Ini loh Yusuf.
Itu untuk menunjukkan bahwasanya benda yang ditunjuk atau Yusuf ini dekat. Wadzaka akhuhu itu adalah saudara Yusuf. Nah, wadzalika ulamu dan itu adalah anaknya Yusuf. Nah, ini untuk menunjukkan keadaan ya, keadaan kurbu dan bu'du, dekat dan jauhnya benda yang ditunjuk oleh isim isyarat tersebut. Yang keempat, wa ta'zimi dan untuk menunjukkan makna mengagungkan. Nah, contohnya inna hadzal Qur'an, sesungguhnya apa Quran ini, yahdi ialah menunjukkan apa Al-Quran lillati kepada sesuatu hiya yang adapun allati aqwamu ialah lebih lurus. Nah, hadza di sini didatangkan untuk menunjukkan takzim, pengagungan terhadap Al-Quran. Contohnya lagi, wadzalikal kitabu la raiba fi. Wadzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu adapun kitab tersebut, adapun kitab itu, la raiba fihi tidak ada apa keraguan fihi di dalam dzalikal kitab. Nah, dzalika ini disebutkan untuk menunjukkan makna takzim, pengagungan terhadap kitab. Selain itu juga wat tahkiri dan untuk menunjuk pada makna tahkir yaitu menghinakan. Nahu contohnya ahadzalladzi apakah adapun ini alladzi ialah yang yadhkuru menyebut-nyebut siapa alladzi atau mengolok-olok siapa alladzi alihatakum pada Tuhan-Tuhan kalian. Nah, ahadza ini disebutkan di sini, isim isyarah hadza disebutkan untuk menunjukkan pada makna tahkir, ya, menghina. Contohnya lagi, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah dia, maka adapun hal tersebut ya, adapun itulah dia misalnya. Adapun itulah alladzi ialah yang yad'u yang menghardik apa alladzi al yatimah pada anak yatim. Zalika ini disebutkan untuk menunjukkan pada mana tahkir. Makna takzim dan tahkir ini bisa diketahui dengan siyakul kalam, yaitu susunan kalam dan qarainul ahwal. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.